Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aulia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang koloid dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Ciri-ciri koloid yaitu sebagai berikut. Pertama, terlihat homogen bila dilihat dari mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Kedua, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Ketiga, partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nm. Keempat, bersifat stabil. Kelima, tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaring ultra. Koloid tergolong dalam dua fase, yaitu fase terdispersi atau terlarut adalah zat yang didispersikan, bersifat diskontinu atau terputus-putus. Kedua, medium dispersi atau pelarut adalah zat yang menjadi medium untuk dispersi, bersifat kontinu atau berkelanjutan. Berikut jenis-jenis koloid yang perlu diketahui. Pertama, sol. Sol adalah koloid yang tersusun dari partikel padat dalam medium cair yang kontinu. Contoh jenis ini adalah darah, cat, dan lainnya. Kedua, buih. Buih atau busa adalah larutan gas dalam cairan. Zat yang terdispersi adalah gas. Contoh dari ini adalah krim cukur. Ketiga, emulsi. Emulsi terdiri dari satu cairan yang terdispersi dalam cairan lain. Emulsi adalah jenis-jenis koloid yang merupakan kombinasi cairan. Contoh dari ini adalah mayones atau susu. Keempat, hidrokoloid. Dalam larutan ini, cairan dari bahan yang tepat disebarluaskan dengan benar dalam air. Hidrokoloid biasanya digunakan dalam produk makanan untuk mempengaruhi tekstur, seperti dalam saus atau gelatin. Kelima, aerosol. Aerosol merupakan suspensi koloid dari partikel padat atau cair dalam gas, kabut, asap, seperti sebagian besar asap dan beberapa kabut serta awan dapat dianggap sebagai aerosol. Sifat-sifat koloid ada 8, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, koagulasi, dialisis, elektroforesis, koloid liofil dan liofok, dan koloid pelindung. Nah, di sini ada Nutrijel, gula, air, pengaduk, dan panci. Pertama, masukkan bubuk agar ke dalam panci. Nah, selanjutnya kita masukkan gula 6 sendok. Setelah itu kita masukkan air secukupnya. Masak agar dan aduk sampai merata. Setelah sudah, kita masukkan ke tempat dan siap untuk dimasukkan ke dalam kulkas. Mengapa agar-agar termasuk koloid? Agar-agar termasuk koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Proses pembentukan koloid pada agar-agar. Pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Proses pemanasan dengan suhu lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer keragenan dalam larutan menjadi molekul acak. Bila suhu menurun, maka keragenan akan membentuk struktur double helix, membentuk polimer, dan apabila penurunan suhu tetap terus dilanjutkan, polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Komponen dispersi pada agar-agar. Pada sistem koloid, agar-agar menjadi fase terdispersinya adalah air. Yang menjadi pendispersi adalah molekul agar-agar. Jenis koloid pada agar-agar. Agar-agar termasuk koloid dalam jenis gel, yaitu koloid setengah kaku atau biasanya disebut sol pada cair.
Gel dapat dibentuk dari suatu sol zat yang terdispersinya mengadsorpsi pendispersinya. Sifat koloid pada agar-agar. Agar-agar termasuk dalam sifat koloid liofil dalam arti agar-agar yang belum jadi atau dalam fase cair teradsorpsi oleh fase padat, sehingga mengakibatkan seolah-olah bentuk agar-agar adalah padat. Bahan-bahan kita butuhkan adalah susu, air, gula, pengaduk, dan laser. Pada percobaan pertama kita melakukan pada air biasa. Di sini tidak terjadi efek tindal dikarenakan cahaya dari laser diteruskan. Percobaan kedua kita memasukkan gula ke dalam air dan diaduk secara merata. Nah, dalam percobaan ini tidak terjadi efek tindal dikarenakan cahaya diteruskan. Nah, percobaan selanjutnya adalah pencampuran susu dengan air. Susu yang dicampur dengan air merupakan koloid dengan jenis emulsi cair dengan fase terdispersinya cair, yaitu susu, dan medium pendispersinya cair, yaitu air. Kita masukkan susu dan diaduk secara merata. Nah, setelah itu kita melakukan percobaan memakai laser. Nah, di sini terjadi efek tindal karena cahaya tidak diteruskan. Nah, di sini cahaya disebarluaskan. Di sini kita membandingkan adanya efek tindal dalam larutan air gula dan koloid susu. Pada larutan air gula tidak terjadi efek tindal karena cahaya diteruskan. Pada koloid susu terjadi efek tindal karena cahaya disebarluaskan.